Ibu Kurnia, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang materi faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, cara meminimalisir anak berkebutuhan khusus, hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus, dan kewajiban yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, perkenalkan saya Yulinda Ferdianti, NIM 1404184007. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus dilihat dari waktu terjadinya dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan penyebab yang terjadi setelah kelahiran. Yang pertama adalah prenatal atau sebelum kelahiran. Saat terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal yang mengalami orang tua yang mengalami pendarahan, bisa karena terbentur kandungannya sewaktu jatuh atau memakan makanan atau obat-obatan yang dapat mencederai janin dan janin mengalami kekurangan gizi. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak terjadi kelainan pada sebelum kelahiran. Yang pertama adalah infeksi kehamilan, yang kedua gangguan genetika, yang ketiga usia hamil, yang keempat keracunan saat hamil, yang kelima penyakit menaun seperti TBC, yang keenam toksoplasmosis, yang ketujuh faktor resus, yang kedelapan pengalaman traumatik yang menimpa pada ibu, yang kesembilan adalah penggunaan sinar X atau USG yang berlebihan dan ronsen saat hamil. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang kedua adalah prenatal. Pada saat prenatal atau saat kelahiran, proses kelahiran yang menjelang serta setelah proses kelahiran, misalnya kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, berat badan yang rendah, infeksi karena ibu mengidap sifilis. Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan keracunan bayi saat kelahiran. Yang pertama adalah proses kelahiran yang lama, prematur, kekurangan oksigen, atau aranatal noksia. Yang kedua adalah bayi lahir di usia matang, yaitu kurang lebih 40 minggu jika memang sudah sempurna pertumbuhan organnya, terutama otak. Yang ketiga adalah kelahiran dengan alat bantu. Yang keempat, pendarahan. Kelima, kelahiran sungsang. Dan yang keenam, tulang ibu yang tidak proporsional. Faktor yang ketiga adalah pasca natal atau setelah kelahiran. Saat terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangannya kurang dari 18 tahun. Jadi semasa anak berumur 0 sampai 18 tahun itu bisa terjadi anak mengalami berkebutuhan khusus. Faktor-faktor ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, diare semasa bayi. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak di masa pasca natal itu mengalami berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah penyakit infeksi bakteri atau TBC. Yang kedua, kekurangan zat makanan, terutama gizi dan nutrisi. Yang ketiga, kecelakaan. Kecelakaan pada bayi, terutama pada area kepala, dapat mengakibatkan luka pada otak atau brain injury. Yang keempat adalah keracunan, baik keracunan dari makanan, obat-obatan, ataupun dari vitamin-vitamin lain. Yang ketiga adalah hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak-hak yang harus mereka dapatkan.
setiap anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa berhak mendapatkan 12 haknya dengan mengikuti 12 pendidikan secara inklusif pada pendidikan tertentu. Menurut Dedi Kustawan 2012, hak-hak peserta didik pada anak berkebutuhan khusus ada 7. Yang pertama adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama. Yang kedua adalah memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khusus. Yang ketiga adalah memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, diterima di sekolah umum ataupun kejuruan. Yang kelima, pindah ke jalur atau jenjang atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau melanjutkan ke jalur atau jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keenam, mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kemampuan. Yang ketujuh, memperoleh jaminan hukum yang sama seperti anak pada umumnya. Anak-anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di sekolah mempunyai hak yang sama dengan anak yang normal pada umumnya dalam mengikuti pendidikan di sekolah inklusif. Peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya agar dapat mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimilikinya sebagai bekal kehidupan di masa mendatang. Yang keempat adalah kewajiban yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Kewajiban anak berkebutuhan khusus menurut Dedi Kustawan dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan melalui bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan setiap anak berkebutuhan khusus berkewajiban 1. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma, dan peraturan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, peserta didik dalam mengikuti pendidikan di sekolah, baik peserta didik normal pada umumnya maupun anak berkebutuhan khusus, berkewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan yang dilaksanakan di sekolah umum. Selain itu, sebagai peserta didik juga berkewajiban untuk mentaati peraturan yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan sekolah masing-masing. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.